guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau ngomongin Menteri Keuangan. Ini jarang-jarang banget nih kita ngomongin Menteri Keuangan nih. Jangan gitu. Hari ini dosennya akuntansi. Enggak kayaknya, enggak. Ini agak akuntansi melewer ini mah. Kan kalau di sosmed yang rame itu kan first impression Menteri Keuangan baru. Iya. Tapi yang sekarang kita omongin nih mantan Menteri Keuangan. Yang tapi nanti nih. adalah kita omongin yang Menteri Keuangan baru. Menteri Keuangan baru siapa namanya? Purbaya. Dia kenapa diomongin? Karena petantang petenteng, dibilang tengil katanya gayanya. Okay. Cowboy katanya. Tapi kita nggak ngomongin itu dulu ya. Iya. Di awal nih ya. Sebelumnya kita ngomongin yang Ibu Sri Mulyani ini. Yang di TikTok jadinya dipanggilnya sekarang Bu Ani, Bang. Oh, kenapa? Nggak tahu, mungkin kayak image baru kali ya kan. Atau udah barangkali dari dulu memang Bu Ani kali ya. Kalau dulu Sri Mul, Bang. Oh, Sri Mul. Sri Mul terus tadi kaitinnya sama termul gitu, Bang. Ya aduh. Astagfirullahaladzim. Kacau ini emang netizen nih. Tapi sebagai seorang tua saya harus bertanya. Oh iya. Kalian punya impresi apa tentang Sri Mulyani? Sri Mulyani? Tentang ya Ibu Sri Mulyani. Kalau Ibu Sri Mulyani karena dia memang udah lama banget ya Bang. Jadi aku sih ngelihatnya dia disebut-sebut sebagai menteri segala zaman, segala era. Dari Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo awal-awal kemarin. Iya. Gitu. Ya. Segala zaman ya, tiga zaman zaman, iya. Dan dia pegang Menteri Keuangan. Ya. Terus kamu punya kesan apa lagi? Aku nggak punya lagi. Enggak, tapi aku tuh Pak mungkin enggak. Mungkin aku yang paling ingat dan mungkin ini berkorelasi juga mungkin dengan Bu Sri Mulyani karena alhamdulillahnya keluarga aku dulu emang naik ke tahap dia, maksudnya keluarga kita naik ke kelas menengah itu emang di era SBY. Oh. Iya, jadi kayak ada kebijakan SBY ya, termasuk itu kebijakan yang disetujui Bu Menku juga terkait soal apa ya? Gaji dosen kalau nggak salah. Jadi kayak di situ tuh benar-benar kita yang oke, kita naik tuh benar-benar kelas menengah karena ya itu kucuran dana itu. Karena ibumu adalah dosen. Ya gitu. Udah takut doxing enggak bercanda, maaf ya. Tapi seringkali kan orang mengait-ngaitkan kayak itu tuh anaknya Pak Purbaya menyebut Sri Mul itu sebagai apa? Agensi CIA sama IMF ya? Nggak, yang disebutnya CIA. Kalau yang disebut sama si anaknya Pak Purbaya adalah agensi CIA. Iya, agensi CIA. Kalian ngerti nggak kenapa dia disebut agensi CIA? Mungkin karena Bu Sri Mul ini pernah di World Bank. Iya, karirnya internasional. Mungkin kayak waktu pas di internasional dia dapat bisikan, tolong ya bikin Indonesia kayak gini. Jadi membawa antek-antek asing. Kayak dugaan-dugaan orang. Tuduhannya. Saya sih Tuduhannya jangan dipotong. Saya nggak percaya. Apalagi agensi CIA itu kayak ngarang-ngarang banget itu sama aja dengan bilang bahwa Jokowi itu agen Cina atau apa. Iya. Ya. Kan ngarang-ngarang aja. Benar. Hanya karena Bu Sri Mulyani pernah bekerja dan menempati posisi penting ya di World Bank, Bank Dunia. Dan dia memang punya hubungan yang sangat baik dengan barangkali tokoh-tokoh dunia, dengan para pimpinan negara, dengan para menteri keuangan juga di negara lain gitu ya. Ya jangan-jangan karena itulah dia disebut sebagai antek CIA. Saya sih nggak merasa itu, kecuali maksudnya CIA adalah karena dia memang orang yang cenderung mengikuti gaya ekonominya Amerika misalnya. Yang harus dipahami ya begitu ya. Dia sekolahnya di mana ya? Di S1-nya di Universitas Indonesia. Terus S2 S3-nya lanjut ekonomi University of Illinois. At Urbana-Champaign, Amerika Serikat. S2 S3. Ya itu antara lain ya. Dulu juga di Indonesia kita mengenal istilah mafia Berkeley. Mafia Berkeley itu adalah orang-orang yang duduk di posisi-posisi pemerintah Indonesia, terutama yang bergerak atau yang kebijakannya terkait ekonomi gitu ya. Itu adalah orang-orang yang lulusan dari Berkeley, Amerika Serikat. Nah, sekarang si Bu Sri Mulyani dari Illinois, dia belajar ekonomi di sana. Ekonomi dia tuh adalah ekonomi yang biasanya orang mengatakan begini, ekonomi Amerika tuh ekonomi yang pro pasar, ya. Jadi bukan yang, kalau Eropa Barat tuh lebih tanda petik sosialis, lebih besar perhatiannya terhadap apa yang disebut sebagai welfare state, negara kesejahteraan. Jadi
Kalau negara-negara Eropa itu punya kecenderungan untuk berbagi. Jadi orang tuh nggak boleh terlalu kaya. Kalau dia makin kaya itu pajaknya pajak progresif. Semakin kaya kamu semakin gede pajaknya kan. Kalau orang Amerika tuh justru lebih yang dia dorong bukan soal itunya ya. Orang Amerika tuh lebih suka sama biarin pasar itu berjalan, bertarung di pasar. Dan kalau dia udah besar ya jangan diporotin dong sama negara gitu loh. Ngerti nggak logika itu? Nah, si Sri Mulyani dianggap sebagai orang yang sebetulnya lebih cenderung ke arah pro pasar itu, ya. Walaupun kalau sekarang di Indonesia orang lihat bahwa kita makin lama makin banyak nih pajaknya ya, kan protesnya itu kan, ke Sri Mulyani itu. Nah itu kan agak lucu karena dia tuh sebetulnya bukan orang yang sebetulnya kalau mazhab ekonominya tuh bukan mazhab ekonomi yang pro pajak. Ya, walaupun memang iya salah satu sumber penghasilan Indonesia ini sekarang ini adalah sumber pembiayaan pembangunan di Indonesia ini adalah pemasukan dari pajak. Ya, anyway, saya mau bilang Bu Sri Mulyani ini adalah orang yang memang layak kita, menurut saya ya, kita kenang sebagai salah satu tokoh yang berperan besar dalam menjaga ekonomi Indonesia dari kan kalian bilang udah lama sekali dia menjadi menteri ya. Dari era SBY. Kalau SBY itu kan kita bicara 2004. Ya. 2004 sampai 2011 ya kalau nggak salah. Iya. Ya. Tapi ya Bu Sri Mulyaninya sampai 2010 aja. Ya, karena dia itu mengundurkan diri waktu itu untuk masuk ke World Bank. Terus pas Pak Jokowi ini diminta lagi. Ya. Setelah itu berhasil tuh di era Pak Jokowi. Dia juga diminta lagi untuk masuk di Pak Prabowo. Dan sekarang akhirnya mengundurkan diri. Benar Bang, mengundurkan diri. Oh iya. Itu pertanyaan penting. Ya. Kenapa kamu bertanya begitu? Karena kan itu bisik-bisikan. Iya, kan maksudnya setahu kita kan ya udah itu di reshuffle, tapi kan emang jadi pertanyaan di baliknya adalah ini mengundurkan diri atau emang di reshuffle gitu ya. Karena Pak Prabowo mengumumkannya sebagai diberhentikan kan? Iya. Ya diminta mundur lah ya. Iya. Tapi kayaknya sih ya kalian kira-kira bisa membayangkan nggak atau menduga nggak kalau dia sampai meminta mengundurkan diri itu alasannya apa? Apa ya? Ayo. Ding 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 ding. Ini juara kelas loh SD. Dibawa lagi ke sini. Dibawa ke sini. Ada peristiwa yang sangat besar menyangkut dirinya kemarin. Benar, kalau itu iya. Apa? Cuman yang mana? Penjarahan. Ya. Rumah. Penjarahan. Mulai dari penjarahan. Sebelum penjarahan ada. Nanti dulu yang penjarahan dulu. Penjarahan boleh. Harus diingat dia 2 kali dijarah. Oh iya Bang. Iya. Rumahnya tuh 2 kali. Saya lupa jam berapa dan jam berapa ya, tapi kan dijarahnya pada tengah malam kan? Ya benar. Oh tapi itu dalam satu hari yang sama kan? Satu hari yang sama, tapi aku penjara. baru tahu 2 rumah yang berbeda atau rumah yang sama? Rumah yang sama. Jadi rumah itu didatangi, misalnya nih ya, mungkin saya salah, pada jam 1 gitu ya, dijarah tuh, pergi para penjarahnya. Datang lagi jam misalnya. Ini perginya sukarela nih? Apa diusir? Perginya udah selesai. Udah selesai penjarahnya. Oh, udah puas nih bawa barang-barang. Ya. Wah ini tape, nih TV, ini kulkas kali ya. Terus mereka pulang, sekitar jam 3 ini datang lagi. Oh my gosh. Ya dan pasukan pengamanan di sana waktu itu menyatakan nggak sanggup mengatasi serbuan mungkin puluhan atau ratusan orang. Maksudnya aparat kompleknya mungkin ya? Atau Bukan. udah ada TNI-nya? TNI atau Polri gitu? Nah saya nggak tahu persis ya, saya mungkin salah. Tapi didatangkan either TNI atau Polri waktu itu. Tapi jumlahnya terlalu sedikit untuk menghadapi serbuan massa yang puluhan atau ratusan ini. Benar-benar karena itu rumahnya dekat rumahku. Sama dekat rumah kita. Dekat rumah kita, iya. Bintaro itu. Karena ada, jadi tuh tunanganku kan ini Bang, ngeliput. Itu pas dia papasan, pas mau ke rumahnya Bu Sri Mul, itu ada anak-anak bawa TV, gitu. Jadi anak kecil bawa TV? Anak-anak SMP gitu, wow. Gitu. Mau dijual. Nggak tahu dijual kemana ya, kita nggak tahu. Nah, dalam hal ini, sebelum kita yang kasus kedua ya, dalam hal ini pasti Bu Sri Mulyani sangat sakit hati, sangat sedih, ya. Dan
Masalahnya aku juga ini kan karena kita mantau di TikTok gimana orang merespon ya Bang. Ada juga kan yang kayak kan ada dua kemungkinan, emang beneran dijarah dengan orang-orang yang bahasanya apa organik, emang orang Emang orang-orang natural lah ya. natural. Dan ada yang bilang itu dijarahnya memang ada pesenannya, maksudnya ada orang yang menggerakkan. Nah maksudnya dalam artian dalam dua konteks ini orang menghubungkan dengan kayak ya gimana nggak mundur, nggak dilindungi negara gitu Bang. Betul. Komentarnya. Betul, itu sangat mungkin ada di dalam diri Bu Sri Mulyani ya. Dia orang, biar gimana pun dia adalah orang yang sudah sejak tahun 2004. Ya, bayangkan tuh. 2004 sudah sebetulnya akan menghabiskan sebagian dari hidup dia untuk negara. Wow. Ingat loh, orang ini ditunjuk oleh World Bank sebagai salah seorang tokohnya kan, saya lupa sebagai apa. Managing Director misalnya ya. Itu kan artinya ini orang yang tidak membutuhkan posisi sebagai menteri di Indonesia untuk cari uang. Kan banyak tuh pejabat yang emang masuk jadi pejabat atau politisi untuk memperkaya diri. Iya. Yap. Atau paling tidak begini, dia itu kalaupun tidak dipakai oleh pemerintah kita nggak akan miskin. Iya. Dan mungkin karirnya akan tetap bagus juga. World Bank. Iya World Bank, pasti. iya benar. Banyak yang akan menggait tuh. Karena infonya juga kan katanya yang di era Pak Prabowo itu kan Bu Sri Mulyani juga udah deh kayaknya enough deh jadi Menteri Keuangannya. Persis. Gitu. Maksudnya ini di awal. Kemarin. Ketika sebelum penunjukan orang tuh udah bilang, Bu, ibu udah 10 tahun loh. Oh ya. Maksudnya ini permintaan orang, ya, bukan orang, dari Bu Sri. Bukan Ibu Sri nggak pernah ngomong seperti itu, tapi banyak orang yang bilang ya udahlah ibu udah 10 tahun, enough is enough. Maksudnya enough is enough bukan dalam arti negatif ya, tapi Anda sudah mengabdikan diri Anda selama itu untuk negara ini. Benar. Ya sudah nggak apa-apa kok, ibu sekarang istirahat. Iya, banyak malah yang bilang udahlah Bu, nggak apa-apa Bu, kasihan ibunya capek mukanya gitu. Ada kan yang bilang dia gitu. Usia 60-an sekarang, mungkin 64, 65 gitu kan. Dan dia ternyata tetap masuk jadi Menteri Keuangan kan. Nah, terus tiba-tiba ini terjadi, ya. Kebayang nggak dijarah rumah kamu? Ini rumah kamu nih, bukan rumah kontrakan kamu, rumah kamu, dan barang-barang yang mungkin diambil, digasak, dijarah, dirusakkan, dihancurkan oleh orang-orang itu, mungkinlah barang harta yang punya nilai. Karena yang nyakitin dari perusakan rumah atau penjarahan itu kan bukan cuma hartanya ya Bang, tapi nilai dari dibalik barang yang dijarah itu, misal punya histori keluarganya, gitu-gitu. Betul. Karena katanya di rumah itu tuh banyak yang diambil tuh, banyak yang kayak hadiah dari orang gitu. Persis. Kayak yang perhiasan apa, tapi hadiahnya kan dari misalnya dari keluarganya atau dari siapa, kan kita nggak tahu nih ada nilai di balik hadiah itu. Sementara kalau kemudian dilacak, alasan orang menjarah tuh apa sih? Itu yang tadi disebut oleh Nui. Nah, yang sekarang ini bahkan menjadi sebuah cerita yang diterima secara umum adalah orang-orang itu kalau Eko diserang jelas karena ada joget-jogetnya, ada ngeledeknya ya. Bener. Si Pak siapa lagi? Uya Kuya juga karena dia ngeledek. Syahroni karena dia bilang tolol. Terus siapa orang Bintaro? Nafa Urba. Ya, maksud saya adalah tetap salah, tetap nggak boleh dijarah itu. Penjarahan itu biadab ya. Tapi kalau Bu Sri, ya, apakah dia joget-joget? Enggak. Apakah dia ngeledek? Enggak. Jadi kenapa? Bahkan dia jatuhnya jadi korban deepfake AI. Iya, itu. Ya apa? Jadi beredar video pidatonya Bu Sri Mul dibikin deepfake AI. Dia bilang guru itu beban negara. Gitu. Padahal ini kayaknya hasil kesimpulan orang ya, karena kalau kita baca dengerin pidato aslinya tidak ada 3 kata itu sama sekali. Nggak ada. Kamu bahkan masih terlalu baik mengatakan ini cuma hasil kesimpulan orang. Bukan kesimpulan. Ada orang yang dengan jahat, kan disebutnya fake AI. Fake. Jadi sebetulnya memang tidak pernah kalimat itu dikeluarkan oleh Bu Sri, ya. Tapi ada orang yang dengan sengaja
pidatonya apa, terus dijadiin highlightnya tuh bukan cuma highlight, dibikin kata baru. Karena kalau dia mengucapkannya, misalnya begini, sebetulnya dia mengucapkannya tapi harus dilihat konteksnya. Enggak gitu bahkan. Emang kalimat itu nggak pernah ada. Ya, fake AI itu kan memang kalau untuk cuman yang segitu tuh, itu bisa sekali dibuat. Maksudnya gini, kalau yang Ibu Pink apa? Ibu Jilbab Pink kan lama tuh adegannya jualan gitu segala macam. Dengan latar belakang yang berubah-ubah, maka orang akan mengatakan bahwa itu kayaknya sih nggak mungkin lah itu fake AI. Kalau ini tuh betul-betul hanya sekian waktu lah dia ngomong seperti itu dan dikatakan bahwa Bu Sri Mulyani menghina guru. Kan dibilang beban. Bilang beban, ya. Dan itu sudah dinyatakan itu bohong. Itu manipulasi, tidak pernah ada itu, ya. Kalau itu yang kemudian dijadikan alasan untuk menyerang Bu Sri Mulyani, itu kan sangat menyakitkan. Benar. Ya, sekarang kita tempatkan diri kita sebagai Sri Mulyani nih. Tentu aja nggak bisa, tapi Bang belum sampai di situ aja, belum sampai jadi Menteri Keuangannya aja kita udah. Pertama, kamu difitnah, ya, dan saya merasa memang dalam hal ini ya pemerintah harusnya bekerja lebih untuk menjelaskan, mengeluarkan sebuah pernyataan resmi dari pemerintah untuk mengatakan itu nggak pernah ada ya Mas Bro. Atau setelah mengeluarkan statement itu hoax tapi ternyata masih beredar lagi, harus ada tindakan lagi. Bagi orang mengedarkan itu, bagi orang yang membuatnya bahkan. Jadi ini kayak dibiarin aja meleng. Di Indonesia mungkin karena udah saking sering, apalagi kemarin tuh kondisi lagi riuh nggak keruan, ini terlupakan nih. Tapi karena saya orang komunikasi, saya akan katakan bahwa mestinya lagi itu dijelaskan secara resmi oleh pemerintah. Itu tidak pernah ada pernyataan itu. Dan kemudian ada pernyataan yang mengancam siapapun yang menyebarkan dan melakukannya, itu harusnya ada hukuman kan? Itu harusnya keluar dari mana Bang? Pemerintah tuh spesifiknya apa? Komunikasi kepresidenan? Enggak kan? Bisa, bisa. Kalaupun bukan komunikasi kepresidenan, ya mestinya sebuah lembaga yang punya otoritas di bidang komunikasi. Ya, saya nggak tahu apakah itu artinya Pak Hasan Nasbi atau siapa gitu ya. Cuman harusnya memang ada perintah dari misalnya Pak Prabowo bilang bahwa itu harus dijawab ya. Ini terlalu banyak nih kebohongan semacam ini menyebar untuk melindungi Bu Sri juga. Nah sekarang udah dia difitnah, diserang, dan ternyata pasukan pengaman nggak sanggup melawan, mengendalikan ratusan orang atau ribuan orang yang datang itu. Apalagi kemudian Anda tambahkan, tambahkan. Dan sangat mungkin itu semua sebetulnya by design. Mungkin. Oleh orang-orang yang membenci Bu Sri. Benar. Ya. Karena itu menurut saya, ya, kamu difitnah, rumah kamu hancur, diserang 2 kali, barang-barang berharga kamu diambil, ya. Dalamnya hancur. Dalamnya hancur ya? Hancur ya? Dalam rumahnya itu hancur. Kamu sakit hati nggak? Sakit hati banget sih. Sakit hati banget. Makanya saya melihat bahwa lebih mungkin bahwa dia itu memang memohon untuk meminta agar dia mundur aja deh. Dan bahkan kalau nggak salah aku lupa detailnya, dan akhirnya kan penutupnya entah ini highlight berita lagi yang emang dibuat atau emang benar omongan Bu Sri, dia juga minta privasinya itu di ya, itu benar. Oh itu benar ya? Maksudnya kayak dia minta privasi sebagai WNI biasa. Itu jangan diganggu gitu-gitu. Kelihatan sih di situ jadi traumanya. Mungkin Noi, Egra pasti kan ingat tuh. Penonton juga mungkin tahu. Saya ketika itu juga sempat menjadi sasaran ancaman itu kan. Seolah-olah ada orang-orang yang ingin menjarah rumah saya kan. Oh iya. Itu nggak terjadi, dan saya memang percaya bahwa itu nggak akan terjadi. Itu cuma ancaman gertak sambal semata kan. Tapi yang percaya kan banyak. Yang percaya banyak dan yang khawatir banyak. Termasuk kita yang orang di kantor ini. Orang-orang di kantor ini langsung, Bang Ade harus keluar, harus nginep kita rescue dulu. Kayak Bang Ade kayak, saya nggak perlu di rescue gitu kan Bang Ade. Waktu itu. Tapi kan akhirnya sempat harus keluar rumah dulu. Dan
buat saya itu kan mengesalkan, Iya. ya. Bener. Tapi tetap rumah saya itu nggak diserang, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang bayangkan kalau rumah saya sih nggak ada apa-apa. Saya cuma membayangkan gini, kalau orang menyerbu ke rumah saya dan mengambil barang-barang berharga, yang dia temukan apa? Panci dan segala Tanaman pot banyak banget ya, pot tanaman banyak. tanaman. Berbagai bingkai-bingkai foto kenangan Iya. yang ditang. Foto saya dan keluarga gitu Iya. kan. Ada kaligrafi dan macam-macam. Terus apa yang mau diambil kan? Iya, nih aku kasih bocoran, maksudnya bukan aku merendahkan banget, tapi emang rumahnya tuh homey yang sederhana, yang cukup gitu. Maksud aku kayak bukan, kalian jangan menggambarkan kayak rumah Pak Komisaris wah gitu. Menurut aku kayak ini dia kayak kalau bahasa anak Gen Z itu rumah yang sebenarnya. Iya. Terima kasih. Tapi kalau sampai itu diserang dan orang akan menemukan buku di mana-mana kan, dan enak kali ya lihat buku terus bukunya dihancur-hancurin di segala macam, akan sakit hati nggak? Sakit hati, ya. Dan terus kalau karena itu saya merasa bahwa saya termasuk orang yang percaya Bu Sri itu adalah seorang yang she is a good minister. She was a good minister. Kita bangga lah punya. Tadi kan kalian sebut ya, dia berulang kali mendapat penghargaan kan? Dan yang memberi penghargaan tuh bukan kita di sini. Dia kan the best apa gitu. Aku tahu itu apa ya. Coba dicari dulu. Menteri terbaik atau apa gitu? Ini ya yang sebagai Finance Minister of the Year 2008. Ya. Iya, di 2008. Iya, benar-benar. Dan harusnya yang paling gampang pencapaian secara tidak langsung yang nggak ada sertifikat ya kalian bisa survive di masa COVID itu juga mungkin karena bukan mungkin karena ya keputusan-keputusan kebijakan waktu itu, keuangan ketika itu sangat benar. Ya. Tentu di situ ada Pak Jokowi yang juga dengan sangat berani mengambil keputusan seperti kita nggak lockdown ya. Kalian pernah ingat nggak waktu itu? Iya, perdebatan tentang kita lockdown nggak 2019? Lockdown tuh tutup, kita nggak boleh keluar rumah. Iya ada beberapa kali, tapi nggak yang mostly of the time crisis itu kita lockdown terus, nggak ada yang digabung-gabung. Cuman sebentar, cuman sesaat terus keluar lagi. Tapi dengan himbauan masker gitu kan. kayak new gitu. normal. Ya. New normal. Nah kebijakan keuangannya yang pegang ya Bu Sri Mulyani juga. Betul. Ya. Kan Indonesia juga salah satu negara yang menangani pandemi COVID itu dengan baik. Dengan sangat baik, dengan sangat baik. Orang memuji kita kan. Tapi bukan cuma di sana, kita itu terus. Indonesia termasuk negara yang harus bahagia bahwa sejak tahun 2000-an itu dunia ini mengalami sejumlah krisis di luar yang COVID waktu itu ya. Dan kita ternyata waktu itu sementara negara-negara lain tuh pertumbuhan ekonomi ada yang minus, ada yang 0,1. Kita tetap 4, apa tuh Bang? 4 sekian persen pertumbuhan ekonomi kita. Oke. Ya, itu sebetulnya sesuatu yang harus kita harus bangga bahwa kita pernah mencapai itu, ya. Dan kita harus puji orang-orang yang ketika itu memimpin Indonesia. Kita tentu saja kita harus selalu ingat bahwa itu di bawah Pak Jokowi ya. Tapi secara keuangan ekonomi kita di bawah Bu Sri. Ya. Tentu saja dengan rangkaian menteri-menteri lainnya. Jadi she was a good minister, ya. Nah, jadi orang ini akhirnya harus mundur bukan karena pencapaian yang buruk atau bukan karena korupsi, alhamdulillah kan ya. Tapi karena bayangin rumahnya dijarah ya tanpa mendapat perlindungan ya. Dan penjarahan terjadi karena hoax. Benar. Karena kebohongan. Bukan sesuatu yang serius. Bukan dianya yang joget-joget atau dianya yang songong gitu kan, bukan dianya yang ngomong tolol, tapi dijarah. Dan dijarahnya karena hoax. Ya. Jadi bukan dijarah karena dia songong. Dia nggak songong sama sekali. Dia itu seorang menteri keuangan sayangnya Egra lupa ditaruh di mana catatannya kan. Tapi kan ada dia terpilih sebagai apa? Sebagai kayak misalnya pemilihan perempuan paling berpengaruh di dunia gitu ya. Nah dia tuh muncul sebagai salah satu. Dunia ya levelnya. Bukan Asia Tenggara, bukan Asia. Dunia.
dan dia terpilih sebagai salah satu perempuan yang paling berpengaruh di dunia. Oh, ini Apa? World Most Powerful Woman versi Forbes and Fortune. Majalah Forbes itu majalah yang sangat reputasi sangat tinggi. Dia menyebut Sri Mulyani sebagai salah seorang most powerful women Yeah. di dunia ini. Ya barangkali tapi memang ya hidup kan memang kadang naik kadang harus turun. Ini bagian lagi jatuhnya nih dia nih. Jatuhnya bukan jatuh jadi miskin gitu kayak gitu ya. Tapi kayak ya udah ini titik poin dia untuk turun dulu gitu. Jangan emang Ya. dia menurunkan diri dulu. Mungkin. Artinya dia capek Iya. bisa kan? Iya. Bisa. Dia bilang bahwa udah deh gue udah setengah mati nih berjuang Aduh, buat capek deh. negara ini gitu ya. Dan all of a sudden gue dituduh bilang bahwa guru itu beban negara. Gue gak bilang gitu tapi orang percaya bahwa gue bilang gitu. Ya kayak Jokowi udah bilang ijazah gue asli. Mungkin Bu Sri membayangkan ini tahun depan masih ada yang bilang nih Sri Mulyani mengatakan guru itu beban negara. Bang, itu asli sih, itu benar-benar yang inilah bahayanya teman-teman ya, yang kalau bahasa kita itu kalau kebohongan yang dibiarkan menjadi kebenaran. Iya. Karena aku benar-benar ngelihat kayak awalnya tuh aku mempertanyakan kayak nggak mungkin lah, tapi masif banget itu konten-konten yang bahkan guru-guru tuh ikut bikin aku nggak menyalahkan gurunya, mungkin dia entah terseret disinformasi ini apa enggak, mereka ngevideoin atau mungkin video mereka dibuat lagi mereka naik perahu atau apa, ini nih yang dibilang beban negara. Itu banyak banget kan konten guru-guru yang emang didokumentasikan mereka perjalanannya atau pengabdiannya sulit, terus di captionnya dibilang ini yang dibilang Sri Mulyani beban negara. Iya, itu. Wah, kataku. Padahal Sri Mulyani nggak pernah ngomong begitu. Benar. Ya, Bu Sri ini ya memang gayanya tuh gaya elit, ya harus diakui lah. Dia kan gayanya bukan gaya Pak Jokowi yang ngerakyat banget gitu. Iya, dia emang terkenal tegas dan keras. Ya. Tegas. Dan emang kaya. Bukan korupsi, tapi dia emang kaya. Emang orangnya emang kaya. Dari dulunya udah kaya. Sekolahnya di UI pun dia pinter gitu ya. Kemudian dia tadi kan masuk ke Illinois, sekolah, lulus, terus langsung ditarik ke sana sini oleh berbagai lembaga internasional. Tapi dia memilih ke Indonesia, pulang, terus berkembang di Indonesia kan. Jadi dia udah menjaga ekonomi Indonesia untuk waktu yang lama, ya. Tapi setelah mengatakan gitu, ya kita harus sadar dia emang dibenci, ya. Kan kadang-kadang gini ya, kamu nih sebagai juara kelas, pernah nggak punya kalian pernah merasa nggak nih, ya, Doi? Ini buat penonton nih, saya baru tahu nih anak-anak ini ketika dulu di SD, SMP atau SMA ya, itu menempati posisi juara kelas 1. Nah, nggak juara kelas ya, punya peringkat lah gitu. Juara kelas ya juara kelas, aku punya peringkat lah gitu lah ya. Bahwa orang pintar tuh sering dibenci. Oh, iya. Iya kan? Iya. Merasakannya nggak? Iya. Entah, mungkin bahkan kayak hal apa ya, kelakuan kita dibikin maksudnya kita dibikin benci itu dengan asumsi mereka sendiri. Iya. Jadi misal kayak kita nih lagi emang pengen belajar, misal sama dosen, dipelintirnya kayak ih caper sama dosen. Itu persis. Dibuat-buat, padahal kan kayak, kalau mau belajar ya sama dosen bukan caper. Gitu kan, maksudnya gitu loh. Terus kita belajar sama siapa lagi? Saya punya pengalaman tuh dulu waktu sekolah. Saya tuh di sebuah SMP dulu. Ini saya kan anak Bogor nih. Di SMP di Bogor itu SMP-nya tuh ranking kelas. Jadi kelas F tuh paling pintar, kelas E kurang pintar gitu loh. Oke. Gitu. Kalau aku kebalikan. A tuh yang paling atau kebalikan lah ya. A paling pintar, B pintar tapi kurang gitu segala macam. Nah, saya tuh selalu di kelas super yang paling tinggi. Tapi gak pernah juara kelas. Itu emang susah persaingannya banget. Dan saya juga gak peduli. Emang gak pernah punya obsesi. Gak pernah disuruh orang tua kamu harus jadi juara kelas, itu gak ada. Tapi kan ketika itu sebagai anak-anak pinter, kita tuh gak merasa bersalah belajar setiap hari. Karena di memang kulturnya waktu itu gurunya tuh nyuruh kita kompetitif. Sayanya aja yang agak malas gitu ngeliat, alah ngapain sih? Tidak terbangkitkan juga. Tidak terbangkitkan.
Ya lawannya pinter-pinter. Iya. Ya mampus lah, ya udahlah. Jiper duluan gitu. Bukan jiper, Bukan cuman jiper kayak ad- udahlah ya udah lu kalau mau pintar. Saya ingat sekali waktu SMP itu juara kelasnya sepanjang 1 sampai kelas 3 itu ada satu anak perempuan. Emang pinter. Sama pinter. Dan memang anaknya tuh kalem, baik. Pulang ke rumah belajar, bapaknya profesor kayak gitu loh. Oke. Nomor 2-nya juga nggak jauh dari dia lah. Itu nomor 1, 2 itu nggak pernah berubah. Ya. Selalu mereka. Selalu mereka. Tapi saya juga termasuk anak yang akhirnya ya, kayak gitu belajar tiap hari itu besok. Misalnya besok belajar IPA nih. Malamnya udah buka buku IPA. Top. Masuk SMA. SMA kan nggak gitu. Sementara saya masih terus melanjutkan tradisi belajar kan. Akibatnya di kelas tuh saya menonjol pas di kelas 1 itu. Dan kami tuh di SMP itu kalau mau nanya gitu. Iya, angkat tangan. Bersaing gitu kan. Nah, pas di SMA itu saya juga angkat tangan. Pas gurunya nanya apa nih pelajaran minggu lalu, yang bisa jawab saya. Terus saya mulai merasa orang-orang enak sama saya. Dia lagi dasar kayak kamu bilang caper, cari muka dan segala macam. Dan dalam beberapa bulan akhirnya saya berubah. Jangan terlalu kelihatan pintar. Ya udah pintar tapi diem deh gitu. Nggak, di belakang aja. Bahkan nggak pintar. Pintar banget. Ya pintar sih tapi. Nah sekarang bayangkan orang kayak Sri Mulyani, pintar, cantik. Kalau menurut saya ya dia cantik lah. Cantik untuk seukuran nomor segitu awet muda dan awet muda, cantik, kaya, ya dan pintar. Paket lengkap tuh. Paket lengkap kan. Ya benci lah sebagian orang. Bener sih. Atau bahkan ada juga orang yang memang benci karena dia terlalu tulus atau berkinerja dengan baik. Kinerjanya baik. Itu yang tadi saya belum sebut ya. Udah pintar, cantik, kaya ya, juara kelas atau apa. Dan prestasi ekonominya, prestasi dalam bidang ekonomi, bidang yang dia kuasai, itu emang champion, 2 thumbs up lah. Ya kan? Emang keren dia itu. Nah sekarang satu lagi yang membuat orang semakin benci sama dia. Dia itu kan kamu bilang apa? Tegas, keras. Jadi kalau dia punya sebuah kebijakan yang dia pikir itu benar, dia akan perjuangkan itu. Dia akan perjuangkan itu sampai terrealisasi. Ya artinya sampai terrealisasi dalam arti ya orang dengar dia kan, akhirnya dia mengeluarkan. Misalnya yang sampai sekarang yang lagi rame kan kebijakan dia tentang pajak kan. Pajak kita emang bermasalah, tapi sebetulnya saya lebih melihat itu bukan karena kebijakan makronya, tapi kebijakan orang-orang pajaknya gitu loh. Iya, organisir keuangan di baliknya. Itu. Tapi memang dia samsak yang paling enak di. Ya karena dia menterinya kan. Menteri Keuangan, jadi kayak keuangan Indonesia bermasalah, salah Menteri Keuangannya. Salah Menteri Keuangan. Padahal mungkin itu duit lo lagi masuk kantong si itu, dikorupsi, misalnya gitu loh. Iya benar. Jadi ya oke, maksudnya gini. Nih misalnya juga pinjaman keuangan. Kan kita selalu dimaki-maki tuh Indonesia bagi para pembenci. Utang kita nggak bisa dikendalikan. Yang salah Bu Sri. Kenapa dia ACC bikin utang segini gitu? Bukan cuma ACC, dia memang bilang kita harus ngutang. Kan gini. Kalau menurut kalian utang tuh sesuatu yang harus kita hindari nggak sih? Kalau kebutuhan mungkin harus. Kamu nggak pernah main kartu kredit ya? Aku pay later. Ya, kita kalau Gen Z pay later. Kartu kredit enggak ya? Enggak. Akan ada satu masa di mana kamu tahu bahwa utang itu penting. Kenapa tuh? Kamu mau bikin rumah. Kira-kira menurut kamu berapa uang yang kamu butuhkan untuk membangun sebuah rumah? Rumah sederhana mungkin 200-an. Ya misalnya 200-an atau yang lebih misalnya lebih level kamu lah. Misalnya 500. Level aku? Iya, oke. 500 juta, oke. 500 juta. Dari mana kamu dapat 500 juta? Ya dari penghasilan sih nggak ketutut ya. Pasti nggak kejar inflasi. Ya nggak, pasti nggak. Mau berapa gaji kamu, 20 juta 30 juta tetap nggak 500 juta kan. Atau jadi, kayak DPRD Jawa Barat tuh 71 juta belum cukup buat beli rumah. Nggak maaf ya. Nggak, ini benar, ini emang kelewatan tuh DPRD Jawa Barat. Nggak, jadi kemana kamu harus cari duitnya? Utang. Yang utang lah. Nah Indonesia lagi bangun segala macam, tol di mana-mana, bikin untuk mendukung infrastruktur pembangunan segala macam nih, ya.
Terus pertanyaannya adalah kita punya uangnya nggak? Kalau sekarang ya kita habisin buat itu uangnya. Uang yang kita punya kita habisin, nggak bisa. Kita harus minjem duit. Iya. Itulah policy-nya Bu Sri itu seperti itu. Ya nggak dia sendiri yang bikin, dia rame-rame kan. Tapi kan dia menteri keuangannya. Benar. Nah dia itu mengatakan ya udah kita pinjam. Tapi kita harus yakin bahwa kita sanggup bayar. Karena itu jumlah utang tuh hanya boleh sepersekian dari GDP kita. Jadi penghasilan kita ya itu harus 100% GDP itu, utang ini cuma taruhlah 30 atau 40%, saya lupa angkanya. Kalau nggak melewati itu ya masih boleh. Angkanya tentu saja jadi triliunan. Tapi nggak apa-apa. Nah ini polisinya Bu Sri. Orang pintar kayak dia bisa ngatur. Karena itu jangan sampai orang korupsi dan segala macam. Supaya kita bisa bayar nih semua kewajiban kita. Berhasil nggak? Berhasil. Sejauh ini. Ya kita emang punya utang besar. Nggak apa-apa. Bisa kebayar kok yang penting. Setiap bulan kan kita bayar cicilan nih. Iya. Sanggup nggak? Sanggup. So Bu Sri adalah orang yang terus menerus sebetulnya dari tahun 2004 itu sampai sekarang ngejagain uang kita. Ya, supaya uang kita bisa selalu cukup untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Bukan dia sendirian ya, saya ulang ya. Bukan dia sendirian, tapi dia mikirin ini kayak gini. Kalau di rumah Menteri Keuangan ini siapa? Mama. Yang bawa duit siapa? Yang ngasihin duitnya. Iya. Papa. Nah itu kan persis gitu. Duitnya dikumpulin, terus yang ngatur nih buat apa, buat ini, buat ini, ya. Dan kalau si mama berpikir kita kurang duitnya, ya, kemana nih minjemnya, nyarinya? Oh iya. Kan juga dia yang melakukannya. Ya semacam itu Menteri Keuangan kita. Dan kita berhasil. Hidup kita tuh jauh lebih sejahtera dibandingkan masa-masa lalu. Tentu saja seperti kamu bilang, Bang Ade jangan mikirin diri sendiri dong. Gimana dengan rakyat kecil? Yes, itu ada PR lah buat negara ini. Bahwa orang miskinnya masih banyak. Oke. Nah, tapi untuk itu tuh dia harus tegas, keras. Nah ini menimbulkan masalah. Karena di Indonesia terlalu banyak pejabat-pejabat yang lemah. Lemah dalam artian apa? Jadi gini, salah satu masalah Bu Sri adalah dia berulang kali berantem. Ya. Berantem, oke. Berantem. Dan itu yang gak disukain rakyat. Enggak, rakyat gak apa-apa. Oh ya, berantem dalam hal apa nih? Saya kasih contoh. Iya. Ya. Dia kan dari 2004 udah jadi menteri. Iya. Pada 2006 pernah ada kejadian yang luar biasa namanya lumpur lapindo. Kamu 2006 umur berapa? 5. Itu masih TK. Iya. Ngantri perosotan. Iya. Oke. Tapi kamu kan sempat belajar dong. Oh iya. Dan kalau lumpur lapindo itu emang aku tahu bencananya karena itu kampung aku. Oh gitu? Iya, itu kampung aku. Sidoarjo ya? Sidoarjo. Iya. Nah, menurut ceritamu yang kamu tahu apa? Wah, itu sorry bahasanya kayak pengusaha anjing nih, serakah nih. Nah, tapi yang jadi masalah apa waktu itu? Bukan perusahaannya dulu nih. Enggak, merugikan kan karena kan ada apa tapi lumpur lapindo tuh gara-gara apa? Kamu ingat nggak? Apa sih yang pengeboran sumur gas itu? Ada pengeboran sumur gas. Perusahaan yang melakukan itu namanya Lapindo. Oke. Saking sembrononya, ya, itu bocor. Iya. Pengeboran gasnya menimbulkan kebocoran sehingga ujung-ujungnya menghasilkan apa? Lumpur itu. Lumpur itu keluar. Terus menyebar betul-betul nggak bisa dihentikan. Sehingga akhirnya ngapain? Akhirnya meluluhlantahkan desa-desa di sekitar. Betul. Dia menutup desa-desa di sekitar. Saya lupa berapa desa. Wah. Jadi si sumurnya nggak jadi. Kampungnya hancur. Untung nggak sampai membunuh orang ya. Tapi bayangin itu lumpur itu keluar ngegenang menggenangi. Dan itu bau banget. Oh kamu pernah tahu ya? Oh aku
beberapa kali lewat. Ya. Tuh aku yang kayak takut, Nah. tumpah nggak gitu. Kalau menurut kamu nih ya, itu Hmm. pekerjaan swasta atau bukan? Iya, swasta. Swasta, yang PT Lapindo itu. Mm-mm. Sehingga siapa yang harus menanggung bukan ganti rugi apa ya? Pembiayaan yang diakibatkan oleh kehancuran itu, oleh lumpur Lapindo itu. Swasta Ya, itu swastanya. nggak Ya sih? si PT Lapindonya dong Kan ya. kelalaian dia kan. Kelalaian dia kan? Heeh. Ya. Enggak dong. Di Indonesia ini waktu itu. Oh iya. Kenapa? Karena perusahaan itu dimiliki oleh seorang yang sangat penting di Indonesia di masa itu. Yaitu Abu Rizal Bakri. Abu Rizal Bakri. Itu perusahaan Abu Rizal Bakri. Abu Rizal Bakri maunya, ya saya nggak bisa sebut Abu Rizal Bakrinya, Lapindo berkeras waktu itu sempat bahwa ini yang nanggung negara aja. Ini kayak bencana alam gitu loh. Padahal kan kelalaian ya. Itu kan kelalaian. Nah yang ngotot itu kan kelalaian. Kayak kamu barusan siapa? Bu Sri Sri Mulyani. Bu Sri itu bilang, enggak dong, nggak bisa. Dan akibat dia berkeras itulah, akibatnya memang diputuskan bahwa harus bayar. Ya, jadi Anda harus bayangkan Pak Abu Rizal tuh bukan orang, dia bukan kaleng-kaleng. Oh bukan. Dia itu, dan mungkin dalam hal ini, dalam hal Lapindo itu, dia juga nggak, dia sendiri sebenarnya tidak berniat, tidak punya niat jahat, nggak punya mens rea untuk melakukan itu. Tapi ya itu, kamu pengusaha dan kamu melakukan kesalahan, you should pay for it. Tapi berantemnya dengan Pak Abu Rizal akhirnya nggak cuma di situ aja. 2006, 2008 ada lagi dia konflik IHSG. Oh iya, anjlok. Ingat kan waktu itu ekonomi tuh 2008, 2009 waktu kamu masih berusia 7 ya. Itu kita ekonominya hancur. Oh iya. Bukan hancur, apa sempat kena pukulan keras. Sehingga kita drop. Harga-harga saham waktu itu berantakan. Termasuk perusahaan-perusahaan tambang batu baranya si Bakri. Nah, Bu Sri nggak mau interfere. Ya ini urusan pasar, semua juga drop. Ya udah, ya kamu kadang untung, kamu kadang rugi, berantem lagi, sampai akhirnya bayangkan Bu Sri itu karena saking seringnya berantem, akhirnya memutuskan pada tahun 2010 mengundurkan diri. Dia sudah mengundurkan diri. Tapi dia mengundurkan diri bukan terus main game. Pensiun dini enggak? Nggak pensiun. Kamu ngeledek saya. Enggak. Dia mundur dan ke World Bank guys. Managing Director kan? Yes. Benar. Itu posisi World Bank, banknya dunia. Yang tempat bagi-bagi pinjaman. Harusnya Indonesia bangga kan punya dia. Bangga banget. Well, dan akibatnya kan dia disebut sebagai one of the most powerful women kan, gara-gara itu. Nah jadi orang ini adalah orang yang menurut saya nggak ngerti ekonomi ya. Saya dengar sih banyak orang ngeritik kebijakan-kebijakan dia yang might be true. Ya kita jangan bayangkan Bu Sri ini perfect. Ya kebijakan-kebijakannya sempurna. Dia itu orang yang nggak ada salahnya, nggak mungkinnya salah. Kayak tadi dibilang mazhab dia ekonomi pasar misalnya. Dia lebih pro kebijakan-kebijakan Amerika Serikat misalnya. Jadi mungkin salah, nggak mungkin. Tapi she is a good minister. Dia percaya pada sesuatu, dia jalankan, dan dia tidak korup. Kita nggak pernah dengar sedikit pun orang menuduh dia itu korup atau apapun. Masalahnya emang dia kaya. Gajinya ketika dia di World Bank itu jauh lebih besar daripada gaji dia di Indonesia. Bank Dunia. Dan orang nggak ngomong tentang bahwa dia tuh disogok atau apa untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan di Indonesia yang yang diharapkan bisa membawa keuntungan buat para pemain pasar dunia. Dia orang baik, ya. Nah saya mau bilang, masalah dia dihajar terus, udah dibalikin oleh Pak Jokowi,
ditarik sama Pak Jokowi, jadi menteri Pak Jokowi, sukses, berhasil. Kan baru-baru ini kita juga kena ancaman hantaman kan. Terutama sejak 2019 itu. COVID itu kan. Dan kita survive. Itu antara lain, pasti bukan hanya karena itu. Kebijakan keuangan kita benar. Ini maksudnya dalam artian mungkin waktu pas COVID itu banyak yang juga di PHK. Cuma maksudnya dalam artian baik di sini itu lebih baik dibanding negara lain. Ada iya, maksudnya itu kan soalnya kadang kalau kita bilang Indonesia itu termasuk negara yang survive di COVID, pasti banyak yang nggak terima juga, Bang. Maksudnya kayak nggak apa-apa, nggak terima mah biasa-biasa aja. Nggak, tapi nggak, faktanya kita itu survive. Iya. Ya, jadi kita berhasil mengambil kita keluar dari krisis. Ya, kita waktu itu harus diakui. Kalau kalian pernah mengalami apa yang saya alami ketika dulu menjelang 98, 97 gitu ya. Itu krisis yang kita berebut mau beli susu misalnya. Berebut mau beli gula, berebut mau beli beras. Saking kondisi ekonomi kita lintang pukang. Kita sampai sekarang tidak pernah mengalami lagi itu, dan jangan pernah mengalami itu lagi. Nah, kita harapkan aja Pak Purbaya nih. Nah, itu dia. Dia bilang dia jago. Nah ini yang PR-nya rakyat ini adalah beradaptasi ya. Iya, kan beradaptasi. Kayaknya iya, benar-benar. Kayak iya. Iya kan maksudnya yang dari satu yang tegas, keras, bukan diem ya, maksudnya kayak elit. Ya. Terus yang petantang-petenteng yang anaknya juga mulutnya ceplas-ceplos gitu. Tapi itu Pak Purbaya harus buru-buru tuh. Menghentikan anaknya. Oh iya sih. Nggak, karena di Indonesia ini kita nggak salah aja salah. Iya, apalagi salah beneran. Apalagi punya. Iya. Sebenarnya ada yang bilang, oh itu video anaknya tuh video lama. Kan gara-gara story yang CIA itu, akhirnya anak-anaknya kan didoxing tuh. Video-video lamanya muncul. Terus ada yang bilang nggak setuju, kenapa itu kan video-video lama, anaknya tuh nggak tahu kalau bapaknya bakal jadi menteri. Ini nih teman-teman dan penonton Cokro TV yang budiman. Ketika seseorang viral di media sosial, misalnya karena yang tadi tuh siapa namanya Yudo ya, nama anaknya Yudo Sadewa. Si Yudo ini viral nih sama satu story-nya. Pasti dijamin itu didoxing sampai bawah anaknya. Betul. Video-video lamanya keluar semua. Pokoknya itulah kalau doxing. Kita itu kesejahteraannya perlu dipertanyakan, tapi kalau soal jempol sejahteranya nggak pernah habis. Bener, karena pengalaman di doxing Bang. Jadi kayak tahu. Jadi tahu. Mempertanyakan kenapa ya semua postingan itu bisa dilihat sampai bawah. Bisa sampai bawah. Maksudnya kayak sampai bawah tuh apa sih? Sampai misalnya postingan Instagramnya tuh sampai bawah gitu. Yang bahkan mungkin postingan 2016 Bang. Iya gitu. Bisa. Doxing itu benar-benar sampai segitu. Makanya kan banyak yang bilang kenapa anaknya baru disorotin sekarang. Itu kan videonya video-video lama. Enggak, penonton itu tuh emang bener-bener ada caranya netizen tuh gitu. Ntar pasti dinaik-naikin lagi video-video kalian yang lama. Makanya kan Pak Purbaya bilang udah saya larang main Instagram, udah dihapus akun Instagramnya katanya, kata Pak Purbaya. Dia anak kecil. Bagus dong. Kan yang tadi saya bicarakan tuh itu. Iya, udah nggak boleh main lagi. Pak Purbaya itu pertama, Pak Purbaya sendiri harus lebih mengontrol kata-kata. Pak Purbaya mungkin pinter. Bener. Dan kita percaya pinter. Bener. Tapi udah deh, jangan ngomong dulu. Iya. Karena kalau menurut aku gini, tren Indonesia ini kan dikuasai oleh generasi muda yang kebetulan ini agak gak nyambung, tapi aku nyambungin lah ya. Generasi muda itu kan punya concern mental health yang sangat gimana. Jadi mereka tuh mengutamakan kesejahteraan. Terus misal kalau muncul statement yang gak bagus soal mengancam kesejahteraan mereka marah. Jadi menurut aku PR pemerintah ini emang harus mungkin entah pelatihan atau emang apa ya Bang, yang benar-benar komunikasi pemerintahnya ini jangan sampai keselip lidahnya. Soalnya Pak Purbaya ini aku lihat kan itu Gen Z sampai bikin ini Menteri Keuangan baru mentality. Jadi apapun yang diomongin kayak itu kan yang di TikTok tuh emang gak ada kerjaan. Ada lagi. Misalnya dia ngomong selama ada saya ya yakinlah ekonomi nggak bakal kenapa-napa. Orang kayak gitu tuh bakalan di trust issues banget itu. Nah masalahnya untuk kerja sebagai kerja yang efektif sebagai pemerintah kan mungkin harus gain kepercayaan publik dulu itu kan Bang. Jadi maksud aku
Mungkin boleh lah Pak petantang-petenteng, tapi mungkin agak tahu Enggak, jangan. Oh ya jangan. Oh berarti jangan. Berarti pemerintah tidak boleh petantang-petenteng. Enggak, menteri ini nih, Pak Purbaya. Enggak, karena dia kayaknya punya sih. Apa? Punya itu kecenderungan itu. Iya, Ketika cowboy, dia kata dia. cowboy. Jadi dia dengan bangga mengatakan dia itu cowboy. Iya. Ya kalau Bapak itu di lingkungan kecil aja sih, Pak Raja Juli Antoni main domino aja bisa ada yang ngambil gambarnya. Apalagi Pak Purbaya. Yang lucu tuh Pak Purbaya ngomong gini Bang, saya kaget kenapa pernyataan saya viral. Sama kayak anaknya, kaget kenapa itu story bisa viral. Mohon maaf Bapak, Bapak kan sekarang Menteri Keuangan. Ya sudah pasti disorot. Rakyat lagi menuntut banyak nih Pak. Jadi emang benar-benar pemerintah itu lagi jadi spotlight semua orang gitu. Yang benar-benar tren tuh udah skip pemerintah tonton, blunder repost. Iya pasti gitu. Makanya kan ada yang dibilang day one Menteri Keuangan baru menjabat, klarifikasi. Nah itu aduh jangan ya. First impressionnya jadi ke Gen Z kayak loh kok udah klarifikasi aja gitu. Saya rasa sekarang ini hampir-hampir menteri-menteri lain tuh gak pernah disebut ya. Menteri-menteri baru yang lain. Nobody cares. Pak Purbaya langsung. Kalau besok ada lagi Pak Purbaya muncul dalam berita, orang pasti nanya apalagi Pak Purbaya ngapain lagi? Jadi kita harus minta nih Pak Purbaya. Kita setuju, kita sangat berharap orang Menteri Keuangan kok. Itu efeknya kalau Menteri Keuangan yang gak beres, kita semua. Bagian kinerja yang sebelumnya dibilang bagus ya Bang. Dibilang bagus. Nah, tapi kan maksudnya kita juga punya harapan baru juga ke menteri yang baru. Bahwa Bapak bisa melanjutkan setidaknya melanjutkan keberhasilan Bu Sri Mulyani. Tongkat estafetnya harus bagus lah. Kalau perlu ngobrol-ngobrol lah dengan Bu Sri kan. Konsul. Ini loh Pak, rakyat Indonesia ini harus dibujuk dengan hati nurani gitu kan. Harus. Jangan petantang-petenteng Pak gitu. Petantang-petenteng ntar dibikin kompilasi lagi sama netizen. Netizen Indonesia udah paling jago lah. Iya bener banget. Gak boleh Pak berkata kasar di Indonesia ini sebagai pemerintah itu. Iya jangan sampai Bu Sri kita lepaskan dengan perasaan bersedih ya. Kita prihatin, kita kepengennya Ibu tuh terus bertahan di situ, tapi ya memang itu kan pilihan Ibu dong ya. Kalau Ibu udah terlalu capek ya udah gitu kan. Tapi terus penggantinya malah petantang-petenteng. Itu mudah-mudahan bisa dijaga. Ya, kita pasti sebagai Gen Z ya pasti kayak ya kasih inilah kesempatan buat ngelihat kinerjanya Pak Purbaya. Cuma maksudnya janganlah petantang-petenteng gitu. Jadi kita kayak saya jago. Beneran jago apa enggak sih? Kita kan jadi trust issue gitu ya kayak. Kan nggak bisa Pak kepercayaan itu digain dengan iya saya jago. Enggak Pak, nggak segampang itu kepercayaan. Apalagi Gen Z kan agak melankolis ya Bang kayak gini. Ini kata-kata laki-laki bisa dipegang gak nih? Gitu kan Gen Z kan suka gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Stay tune terus di Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye.